Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus terus semangat belajarnya, jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan dalam belajar ya. Tetap jaga kesehatannya dan sholatnya juga ya, harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita belajar tematik ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Silakan dipersiapkan buku tema dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa yang pertama mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Lalu yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dan mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Lalu yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Sekarang kita belajar tema 5 ya, subtema 1, yaitu tentang perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 1 ya. Hari ini kalian akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, secara etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pala, yang bermakna hasil atau buah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Nah, pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Pahlawan juga berarti seseorang yang berpahala yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, atau umat manusia. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan ya. Untuk menghargai mereka, kalian bisa meneladani sikap kepahlawanannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Muatan bahasa Indonesia ya, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Nah, kemampuan dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Nah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Nah, semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Nah, ini contoh kata tanya ya, yaitu apa. Nah, kata apa ini untuk menanyakan benda atau peristiwa ya. Lalu kata tanya siapa itu untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Lalu kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat.
Lalu kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab, ya. Lalu kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks, ya. Jawaban tersurat berarti yaitu jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Lanjut, muatan IPS, ya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan, ya. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Nah, umumnya kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Nah, berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya, ya. Yang pertama, nama tokohnya yaitu Raja Mulawarman, ya, Kerajaan Kutai. Nah, Raja Mulawarman merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana, ya. Peninggalan kerajaannya adalah Yupa, ya, sebuah prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Nah, sikap kepahlawanannya, Raja Mulawarman seorang raja yang adil dan bijaksana, lalu taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Raja Mulawarman juga seorang yang dermawan, ya, karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Lalu yang kedua, ya, nama tokohnya yaitu Raja Kartanegara, ya, Kerajaan Singasari. Nah, Raja Kartanegara merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, peninggalan kerajaannya ialah Candi Singasari, ya. Sikap kepahlawanannya, Raja Kartanegara seorang raja yang pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, lalu berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Raja Balaputradewa, ya, Kerajaan Sriwijaya. Nah, Raja Balaputradewa merupakan seorang raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, peninggalan kerajaannya adalah prasasti Kedukan Bukit, ya. Sikap kepahlawanannya, Raja Balaputradewa seorang raja yang jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Beliau juga adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Lalu yang keempat ada Sultan Iskandar Muda, ya, Kerajaan Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda merupakan seorang raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam, ya. Peninggalan kerajaannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Sikap kepahlawanannya, Sultan Iskandar Muda merupakan seorang raja yang adil dalam menegakkan hukum dan beliau selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ya, lalu yang kelima ada Raden Patah, ya, Kerajaan Demak. Nah, Raden Patah merupakan seorang raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak, ya. Peninggalan kerajaannya adalah Masjid Agung Demak, ya. Nah, sikap kepahlawanannya, ya, Raden Patah merupakan seorang raja yang menghormati kebebasan beragama. Beliau juga berani melawan penjajah, ya. Nah, itu tadi beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Lanjut, muatan IPA, ya, penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya dihasilkan
dari sumber-sumber cahaya ya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Nah, cahaya berguna untuk yaitu membantu manusia melihat benda-benda sekitar ya. Cahaya juga berguna untuk membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu ya. Sifat-sifat cahaya antara lain yaitu merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, lalu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, kalian dapat melakukan beberapa percobaan terkait sifat-sifat cahaya. Ya, berikut percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Nah, kalian dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Nah, saat lubang sejajar, kalian dapat melihat cahaya lilin ya. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, maka kalian tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, ini percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton ya. Contoh lainnya cahaya dapat merambat lurus yaitu pada lampu senter perkotaan ya. Lalu yang kedua menembus benda-benda bening ya. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kalian mengarahkan senter ke papan melalui gelas bening ya. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut ya. Nah, ini percobaan cahaya menembus botol bening ya, menembus benda-benda bening. Nah, contoh lainnya cahaya menembus benda bening yaitu pada gelas kaca ya, atau rumah kaca atau gedung kaca ini ya, yang ada pada gambar. Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan ya. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Nah, terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, cermin dapat memantulkan cahaya ya. Contoh lainnya cahaya dapat dipantulkan yaitu pada kaca spion ya, atau kaca yang terdapat pada jalanan nih ya, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, lalu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kalian mencelupkan pensil ke dalam air. Nah, pensil akan terlihat patah dan lebih besar ya. Bisa kalian lihat pada gambarnya ya. Contoh lainnya cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ialah saat kalian melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal ya. Nah, ini dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Ya, itu tadi beberapa contoh percobaan terkait sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 1, halaman 3 sampai halaman 6 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.